Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran rumpun sains. Nah, pada pembelajaran pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang matematika. Tentunya dengan Ustazah Firda. Nah, perkenalkan kembali, nama saya adalah Ustazah Firda atau kepanjangannya adalah Nurma Firdausi Az-Zahra. Nah, kalian bisa memanggil saya Ustazah Firda saja. Nah, oke. Pada pertemuan pertama kali ini matematika akan membahas apa ya? Masih ingat dengan materi matrikulasi yang tadi? Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang bab bilangan. Nah, bab bilangan ini akan mempelajari apa saja ya? Mari simak videonya. Nah, pada pembelajaran bilangan kali ini akan terbagi menjadi dua bilangan yang akan kita bahas. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah tentang bilangan bulat. Nah, setelah bilangan bulat ada bilangan apa lagi ya? Nah, selanjutnya ada bilangan pecahan yang tentunya sebetulnya dua bilangan ini telah kalian pelajari selama pembelajaran di sekolah dasar atau di SD. Nah, dari dua materi ini ternyata hanya satu yang akan kita pelajari hari ini. Apa ya kira-kira? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan bulat. Nah, kira-kira bilangan bulat yang seperti apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Kita lanjutin. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini bilangan bulat, harapannya Ustazah kalian peserta didik mampu mengurutkan bilangan bulat mulai dari yang terkecil menuju yang terbesar ataupun dari yang terbesar menuju yang terkecil. Selanjutnya, kalian peserta didik juga dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dengan benar. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan tentunya dengan bilangan bulat. Nah, kalau kita ingat-ingat di bilangan bulat itu sebetulnya kita gambarkan aja sebuah garis bilangan. Nah, di garis bilangan ini nanti akan ada isinya bilangan 0 di tengah-tengah seperti gambar di atas ini ya. Nah, kalau bilangan bulat itu ada isinya 0. Setelah itu kalau kita geser ke arah kanan, ada bilangan apa kira-kira? Benar, ada bilangan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin kalau itu ke kanan, gimana Ustazah kalau ke kiri? Kita lihat kalau kita mau ke kiri itu seperti apa. Nah, teman-teman jangan lupa, kalau yang tadi kita sebut 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya itu kalau ke kanan disebutnya adalah bilangan bulat positif. Gimana kalau yang ada di sebelah kirinya? Kalau kita dari 0 menuju ke kiri, itu juga ada sebuah bilangan bulat lagi. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka bilangan itulah yang kita sebut dengan bilangan negatif. Hati-hati ya teman-teman semuanya. Jangan nyebutnya minus karena ini adalah bilangan negatif, bukan bilangan minus. Nah, kalau minus itu sebetulnya in English, minus itu artinya adalah pengurangan. Sedangkan kalau jenis bilangan kita nyebutnya adalah negatif. Kenapa sih Ustazah hal sepele seperti ini harus disampaikan? Hey guys, ini bukan hal yang sepele. Kenapa kok demikian? Karena saya yakin kalian adalah bibit-bibit unggul atau siswa-siswa yang luar biasa yang nantinya mungkin salah satu di antara kalian akan ikut konferensi internasional atau sekolah di luar negeri, entah di Kairo, di London, di Inggris, atau dimanapun itu. Yang pastinya nanti kalau kalian menyebutkan suatu angka, jangan sampai salah bilang minus 3. Padahal yang benar adalah negatif 3 atau negatif 3 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Apakah kalau kalian bisa memperhatikan di samping ini bahwa kalau dari 0 ke kanan semakin lama nilainya semakin besar atau semakin kecil ya teman-teman? Benar sekali, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Kalau kita runtut lagi setelah angka 3 ada angka
4 di sebelah kanannya karena dia lebih besar. Kalau nilai 5 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar lagi karena ada di sebelah kanannya lagi, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan semakin ke kanan itu berarti semakin besar. Bagaimana kalau dengan ke sebelah kiri? Artinya berlawanan, yaitu semakin kecil. Benar. Semakin minusnya kelihatan minus 105 berarti semakin kecil banget, teman-teman. Minus 207 semakin kecil lagi, teman-teman. Dan seterusnya. Minusnya semakin banyak artinya nilai yang semakin kecil. Paham ya dari sini, teman-teman? Yuk kita lanjutkan lagi. Kira-kira apakah belajar bilangan bulat itu hanya tentang sekedar berhitung? No, teman-teman. Jadi kalau kalian belajar tentang bilangan bulat, sebetulnya kita bisa belajar tentang sebuah kehidupan di sana. Maksud Ustazah apa sih? Nah, kalau kalian perhatikan kembali, tadi setelah angka 1 yang lebih besar ke kanan ada angka berapa, teman-teman? Ada angka 2. Setelah angka 2 yang lebih besar lagi ada angka 3. Setelah angka 3 masihkah ada lagi yang lebih besar walaupun di sana tidak terlihat, teman-teman? Ada, yaitu angka 4 dan seterusnya kembali. Pasti ada angka yang lebih besar dan lebih besar. Terus apa Ustazah yang bisa kita pelajari dari bilangan bulat itu? Yang bisa kita pelajari adalah tentang harapan atau tentang ketidakputusasaan. Ketika kamu sedang mencoba untuk meraih mimpi kamu dengan langkah pertama kamu, tapi ternyata gagal, jadi gak usah yang namanya pantang menyerah atau berpatah hati, patah arang. Kenapa demikian? Karena kamu masih punya harapan di angka kedua. Ketika di angka kedua yang kamu coba kembali ternyata masih gagal, kamu masih harus mencoba di angka selanjutnya yang lebih besar, yaitu angka berapa? Angka 3 dan seterusnya, teman-teman. Itu yang semua pemuka agama di agama manapun akan mengatakan hal demikian, yaitu pantang menyerah. Seberapa banyak saya harus berusaha, Ustazah? Sebanyak bilangan bulat. 100 apakah sudah cukup, Ustazah? Menurut kamu 100, di atasnya 100 masih ada nggak bilangan bulat yang lebih besar dari 100? Ada dong, ada 101. Ada nggak yang lebih besar dari 1000? Ada dong, yaitu 1001 dan seterusnya. Artinya apa? Kamu nggak boleh menyerah. Ini juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan pada Quran surat Al-Hijr ayat 56 bahwasannya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Artinya, anak-anakku semuanya, kalian tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang yang tersesatlah yang berputus asa dari rahmat Allah. Oke, semakin semangat kan belajarnya bilangan bulat? Ya, kita lanjutin aja untuk belajar bilangan bulat kali ini. Nah, selanjutnya bilangan bulat itu nanti kita akan belajar tentang operasi yang ada di sana. Operasinya itu yang seperti apa, Ustazah? Nah, operasi ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang penjumlahan, atau dalam bahasa Inggris kita akan membaca dengan plus, and the next itu kita pakai minus atau pengurangan, atau kalau dalam bahasa Inggris juga disebutnya juga tentang subtraction. Nah, dan yang ketiga adalah operasi perkalian atau kita sebutnya multiplication. Nah, dan yang terakhir adalah pembagian atau divided. Nah, lalu untuk pertemuan kali ini, yang kita awali kali ini akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan kali ini, Ustazah akan langsung melihatkan contohnya atau ilustrasinya ya, teman-teman. Di sini Ustazah memiliki dua button, atau kalau dalam bahasa Sunda kita punya 2 kancing. Nah, kancing ini berbeda warna. Ada warna biru, ada juga warna merah. Nah, apa gunanya pembedaan warna ini? Jadi kita anggap aja atau kita misalkan kalau yang kancing berwarna biru itu setara dengan positif 1. Sedangkan kancing yang berwarna merah itu setara dengan negatif 1. Lalu gimana kalau kancing warna merah dan warna
biru disatukan bersamaan atau dipasangkan, berarti plus 1 dikurangi 1 atau plus 1 dengan minus 1 atau negatif 1. Berarti nilainya akan setara berapa ya? Apa nggak denger nih? Ya, nilainya akan setara dengan 0. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya kita akan langsung mencontohkan pada pertanyaan pertama, yakni kalau Ustazah punya pertanyaan 5 ditambah negatif 3 sama dengan titik. Oke, saya akan mengulangi dalam bahasa Inggris, jadi kita mencoba sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris kalian ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kita akan membacanya dengan 5 plus negative 3 equals bla bla bla. Nah, gimana cara menghitungnya teman-teman? Kalau mungkin di SD sebetulnya ini adalah persoalan yang gampang, tapi sekarang saya coba ilustrasikan dengan kancing-kancing yang tadi. Ingat-ingat, biru tadi adalah positif 1, sedangkan merah tadi adalah negatif 1. Berarti kalau di sana ada soal yang pertama itu adalah 5, berarti kita, itu kan 5 itu positif ya, berarti kita pakai kancing warna biru. Sebanyak berapa? Sebanyak 5, karena positif 5. Setelah itu kita lanjut di soalnya, yaitu ditambahkan dengan negatif 3. Artinya kancing berwarna merah sebanyak berapa teman-teman? Sebanyak 3, benar. Lalu kita apakan untuk menyelesaikan soal ini? Nah, kita pindahkan warna birunya. Perhatikan, saya ulangi lagi ya. Awalnya ada 5 biru di sana, tapi setelah itu 3-nya saya pasangkan pindah ke sana. Paham perpindahannya? Ingat-ingat tadi, kalau warna merah dan warna biru digabungkan, dibuat sepasang-sepasang tadi, nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Berarti kalau kita baca ulang kembali soal di atas, dibacanya gimana? Birunya ada 2, berarti itu kan positif ya tadi warna biru. Positif 2 ditambah 0, berarti positif 2 tambah 0 gampang dong, berapa? Jawabannya adalah 2. Gampang loh teman-teman. Nah tadi, ingat-ingat, tadi sebetulnya sama aja kayak kalian untuk mencari selisihnya. Selisih warna biru dengan warna merah itu berapa sih? Nah, karena kita pindahkan 3 tadi, bersisalah birunya 2 sendirian. Nah, inilah yang disebut selisihnya tadi. Nah, ternyata selisihnya inilah yang disebut jawabannya, yaitu 2, positif 2. Masih belum paham? Kita coba lagi untuk contoh soal kedua. Nah, di contoh soal kedua, Ustazah punya negatif 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita coba untuk membacanya dalam bahasa Inggris. Negative 4 plus 2 equals bla bla bla. Nah, berarti kalau negatif 4 pakai warna apa? Merah. Merahnya sebanyak 4. Benar banget teman-teman. Selanjutnya akan dijumlahkan dengan 2, positif 2. Berarti pakai warna biru, benar. Nah, selanjutnya kalau sudah berwarna merah dan warna biru ini sesuai soal, kita lanjutkan memindahkan berpasangan seperti ini. Nah, saya ulang lagi, berpindah menjadi seperti ini. Sehingga yang bersisa warna merah atau warna biru, yang bersisa adalah warna merah. Nah, merahnya sisa berapa? 2. Berarti jawaban akhirnya adalah negatif 2. Benar. Intinya berarti kalau kita mau membuat kesimpulan, hintnya kita buat kesimpulan ya. Jika ada operasi penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan 2 jenis bilangan, tadi ada positif, ada negatif, maka sebetulnya sama aja kamu nyari selisih dari 2 bilangan tersebut. Nah, dengan memperhatikan mana yang lebih dominan, negatifnya kah atau positifnya? Merahnya kah yang paling dominan atau birunya kah yang paling dominan? Kok kata-katanya panjang ya? Kita coba aja dalam soal. Yuk kita latihan soal. Nah, saya punya nomor 1 nih. 10 ditambah negatif 2 sama dengan yang dominan warna negatif. Yang dominan negatif atau positif? Yang dominan adalah
positifnya. Berarti jawabannya yang pasti adalah positif. Positif berapa? Tinggal menghitung selisih di antara dua bilangan itu. 10 dikurang 8. Selisih itu pengurangan teman-teman. 10 kurangi 2 sama dengan 8. Jadi jawaban akhirnya adalah positif 8. Oke, clear? Kita coba lagi berpacu di nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sudah punya soal negatif 8 ditambah 18. Berarti jawabannya pasti bernilai positif atau negatif? Bernilai positif. Positif berapa teman-teman? Positif 10. Yaitu selisih dari 18 dikurangi 8. Benar. Nah, soal selanjutnya yang terakhir. Cepet-cepetan nih teman-teman. Nomor 3, 50 yang ditambah negatif 120. Mana yang lebih dominan? Negatifnya atau positifnya? Yang lebih dominan adalah negatifnya. Setelah itu hitung selisih antara 120 dengan 50 itu berapa? Yaitu hasilnya adalah 70. Benar. Gampang kan teman-teman? Gampang kok semuanya. Intinya kalian memperhatikan, kalian berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kalian semuanya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana jika operasi bilangan bulat melibatkan dua bilangan negatif sekaligus. Kalau tadi yang dicontohkan itu adalah satunya positif, satunya negatif, satunya negatif, satunya positif. Gimana kalau dua-duanya adalah negatif? Nah, kalau dua-duanya negatif sebetulnya gampang. Kita contohkan, ada negatif 3 ditambahkan dengan negatif 2 sama dengan titik, titik, titik. Nah, berarti saya punya kancing merah sebanyak 3. Setelah itu saya tambahkan lagi dengan kancing merah sebanyak 2. Nah, selanjutnya gimana? Berarti hasil akhirnya pasti kelihatan dong warna apa? Hasilnya adalah pasti warna merah. Merahnya menjadi berapa? Merahnya berubah menjadi sebanyak 5. Artinya hasil dari negatif 3 ditambah negatif 2 adalah sama dengan negatif 5. Benar. Kita coba lagi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan jika operasi bilangan itu melibatkan dua bilangan negatif? Jika ada operasi tersebut, lakukan menjumlahkan dua bilangan dengan memperhatikan hasilnya selalu negatif. Karena melibatkan dua negatif. Oke, kita coba. Kalau ada soal yang pertama, negatif 10 ditambah negatif 2. Dua-duanya sama-sama negatif. Berarti jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? Dijumlahkan dua bilangannya, yaitu 12. Negatif 12. Selanjutnya nomor 2, kalau saya punya negatif 8 ditambah negatif 18, hasilnya pasti negatif. Nah, negatif berapa? Jumlahkan dua bilangannya, 8 tambah 18, hasilnya, di sana salah teman-teman, bukan 10 ya, jawaban akhirnya harusnya berapa? Negatif 26, benar. Mohon maaf ya atas salah kata, namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Oke, kita lanjutin nomor 3 aja. Kalau saya punya soal negatif 50 dikurangi negatif 50 negatif 120. Negatifnya bebarengan. Intinya tadi negatif ketemu negatif lagi. Berarti negatifnya semakin banyak, negatifnya muncul kembali dengan angkanya dijumlahkan kembali, yaitu hasil akhirnya adalah negatif 170. Gampang bukan teman-teman? Nah, ini adalah akhir dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya masih ada operasi apa ya? Benar, kita masih punya operasi perkalian dan pembagian. Namun perkalian dan pembagian ini cukup satu tabel aja yang mewakili. Nah, bisa dilihat tabelnya seperti ini. Kalau ada bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, positif kali positif, hasilnya pasti di sana tertulis positif. Begitupun kalau negatif kali negatif, kalau negatif ketemu negatif juga hasilnya positif. Tetapi kalau negatif ketemu positif, hasilnya itu di sana negatif. Begitupun kalau dibalik, kalau positif ditemukan dengan negatif, hasilnya juga negatif. Kok panjang banget sih Ustazah yang harus dihafalin? No kok.
Intinya kalau ada operasi perkalian atau pembagian, yang pertama yang kalian harus catat ya. Intinya kalau dia adalah perkalian dua jenis bilangan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasil akhirnya pasti bernilai positif. Intinya gitu. Nah, sedangkan kalau dia operasi perkalian atau pembagian yang melibatkan dua bilangan yang berbeda jenis, satunya positif, satunya negatif, entah ditukar mana yang duluan, negatifnya duluan atau positifnya belakangan dan lain sebagainya, intinya hasilnya pasti negatif. Ini gitu. Oke, sekarang kita aplikasikan ya. Soal yang pertama, ada negatif 10 dikali dengan negatif 2. Negatif kali negatif tadi hasilnya pasti benar positif. Positif berapa? Tinggal dikalikan aja kedua bilangan itu sesuai operasinya. Yaitu hasilnya adalah positif 20. Benar. Selanjutnya kita juga ada soal negatif 8 dibagi dengan 2. Nah, dibagi dengan 2 hasilnya berarti negatif bagi positif hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Mohon maaf, negatif 9. Kok mulut sama slide-nya beda? Jadi hasil dari negatif 18 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 9. Benar. Selanjutnya yang terakhir ketika ada 25 dikurangi negatif 2. Hati-hati, di sana ada operasi beruntun. Pengurangan ketemu dengan negatif. Min ketemu min. Kalau ada negatif ketemu negatif, dua jenis bilangan yang berdekatan, negatifnya itu, tandanya itu, maka soal akan berubah menjadi penjumlahan. 25 ditambah 2 sama dengan 27. Karena tadi ada tanda negatif atau tanda pengurangan itu depan belakangan, bebarengan. Sehingga akan berubah langsung menjadi positif. Karena negatif ketemu negatif tadi adalah positif. Nah, bagaimana jika dalam satu soal berisikan banyak operasi? Nah, gampang kok teman-teman. Untuk soal yang berisikan banyak operasi, maka kalian hanya perlu mendahulukan prioritas. Nah, prioritasnya apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah kurung. Kurung adalah prioritas pertama kita. Selanjutnya ada prioritas perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung contohkan saja. Kalau ada soal sudah punya 4 dikali 3 ditambah negatif 5 ditambah 3 dibagi 2. Kalau menurut tabel prioritas tadi teman-teman, apa yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah kurung. Di mana kurung itu berada? Yaitu di angka operasi negatif 5 ditambah 3. Kurung itu harus didahulukan. Sehingga nanti soal akan kita selesaikan di kurungnya dulu. Sehingga soal berubah menjadi 4 dikali 3 yang ditambah hasilnya tadi yang di dalam kurung. Negatif 5 ditambah 3 hasilnya pasti negatif atau positif. Dominan negatifnya. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Yang dibagi 2. Nah, selanjutnya kalau kurungnya sudah diselesaikan, prioritas selanjutnya ada apa? Prioritas selanjutnya adalah perkalian atau pembagian. Nah, berarti kita harus mendahulukan perkalian, selanjutnya ada juga pembagian. Nah, karena perkalian dan pembagian ini adalah setara atau mereka di level yang sama, maka perkalian dan pembagian boleh dilakukan secara bersamaan. Kalau kita lanjutkan, berarti soal akan berubah menjadi 4 kali ini dengan 3 hasilnya 12. Sedangkan operasi plus tetap tidak berubah karena kita tidak mengotak-atik itu. Sedangkan pembagian kita dulukan, berarti negatif 2 dibagi 2. Negatif dibagi positif, hasilnya pasti benar. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, kalau sudah selesai dari tadi prioritas pertama kurung, prioritas selanjutnya perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah benar, penjumlahan atau pengurangan. Sehingga soal yang 12 ditambah negatif 1 boleh langsung dikerjakan. Berarti lebih dominan mana, positifnya atau negatifnya? Yang dominan adalah
benar positifnya, maka hasilnya adalah positif 11. Gampang teman-teman, intinya harus mendahulukan yang namanya prioritas. Prioritasnya ada 3. Oke, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Tetap semangat. Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Oke? Semoga kalian semuanya tetap dilindungi Allah dimanapun kalian berada, bersama keluarga kalian, bersama sahabat kalian. Dan jangan lupa masih ada Google Form yang harus kalian kerjakan, yang nanti akan Ustazah sampaikan di Google Classroom di tempat kalian. Oke? Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Semoga semua ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.